netizen, jumpa kembali di Lentera Siber, kanal digital persembahan pemerintah Provinsi Bali sebagai media edukasi keamanan di dunia siber. Masih di Badan Siber dan Sandi Negara, yuk kita cari tahu tips-tips terkait aman di dunia siber. Halo netizen, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Kusanti selaku Widya Iswara Ahli Muda pada Pusbang SDM BSSN. Halo Bu Kusanti, apa kabar? Halo Mbak Noni, alhamdulillah nih baik dan sehat selalu nih. Iya, siap. Izin nih Bu, saya mau tanya-tanya dikit nih, boleh nggak Bu? Boleh, apa nih yang mau ditanya nih? Jangan yang susah-susah ya Mbak? Nggak susah-susah. Nah, ini terkait security awareness nih Bu. Nah, topiknya ini password Bu. Nah, password ini kan salah satu mekanisme keamanan juga ya Bu ya, yang digunakan untuk memverifikasi identitas sebelum kita bisa mengakses suatu sistem lah. Nah, namun password ini kan juga rentan dan menjadi incaran empuk nih bagi para hacker di luar sana Bu. Boleh dong Bu kasih tips membuat password yang kuat? Oke, tips ya membuat password yang kuat. Betul tadi kata Mbak Noni ya, memang password ini salah satu hal penting ya yang hampir setiap orang sekarang punya gitu. Iya. Sasaran empuk bagi penjahat siber karena memang dengan memiliki password itu udah bisa masuk ke berbagai sistem ya. Contoh lah kayak kita punya akun di marketplace gitu ya. Kalau dia bisa masuk, bayangkan saja gitu, dia bisa menggunakan dana yang ada di situ dan lain sebagainya, atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, tentunya karena sangat penting ini password, berarti kita harus membuat password yang kuat gitu. Bagaimana sih password yang kuat gitu ya? Tentunya password yang kuat ini kita mulai dengan membuat password yang mudah diingat, tapi sulit ditebak oleh orang lain, gitu ya. Ini susah nih. Nah, susah ini ya. Password yang mudah diingat tapi nggak boleh mudah ditebak oleh orang lain, gitu. Nah, kemudian biar nggak mudah ditebak harus bagaimana gitu? Berarti tidak boleh yang berhubungan dengan informasi pribadi kita. Contoh, nama gitu ya. Kemudian apa warna kesukaan atau hal lain lah yang berhubungan dengan pribadi kita gitu ya, tidak boleh berhubungan. Kemudian berapa sih panjang password nih yang dibilang password itu kuat gitu ya? Standarnya berapa? Gitu ya. Ini memang beragam gitu ya. Mungkin dulu dengan 8 karakter cukup gitu. Dengan 10 karakter cukup gitu. Akan tetapi seiring perkembangan teknologi untuk crack password itu juga meningkat gitu ya. Kalau saya menyarankan ya sekarang minimal 12 gitu panjangnya. 12 ya, 12 karakter ya. Karakter ini kombinasikanlah huruf besar, huruf kecil, angka, simbol gitu. Jadi jangan hanya angka saja, jangan hanya huruf saja gitu. Jadi kombinasi karakter minimal 12 gitu 12, ya. Siap. Terus apalagi? Kemudian kita juga perlu mengganti password ini secara berkala. Jangan itu dipakai terus-menerus gitu ya. Dipakai terus-menerus, nggak pernah diganti gitu ya, nggak pernah diganti. Kemudian paling satu lagi kalau saya sih ya, jangan menggunakan satu password untuk semua akun. Satu untuk semua. Biasanya nih kan satu untuk semua nih ya, biar gampang lah gitu. Kita pengennya nyaman, gampang ya, tapi itulah berbanding terbalik gitu ya. Kita pengennya nyaman, pengennya aman gitu, tapi ya biasanya memang keamanan ini akan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Tapi itu untuk orang-orang yang tidak memiliki security awareness yang baik. Nah, kalau kita sebagai insan siber gitu ya, insan sandi dan siber tentunya harus siap gitu ya, kita mau aman dan juga nyaman. Gitu mungkin Mbak Nani ya. Oke. Nah, terus nih Bu, kan itu passwordnya harus rumit, kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, simbol, terus panjang minimal 12 karakter, tidak berhubungan dengan diri sendiri tapi mudah diingat. Iya, betul. Sulit sekali sebenarnya ini untuk diterapkan gitu ya Bu ya. Untuk boleh mencapai kondisi idealnya susah sekali. Nah, kira-kira ada tips nggak nih Bu untuk mensiasati hal tersebut? Oke. Nah, karena tadi password tadi kan banyak ya, kita di banyak akun berarti kita punya banyak password gitu ya. Nah, ada teknologi namanya aplikasi password manager. Password manager. Nah, password manager ini bisa kita gambarkan sebagaimana brankas gitu ya. Kalau kita menyimpan deposit box gitu. Nah, ini juga brankas digital untuk menyimpan, mengelola password kita gitu. Jadi password manager ini dia akan membuat password yang tadi yang sudah kita miliki kuat dan unik ini tersimpan dengan aman gitu, karena dia dienkripsi
Mungkin seperti itu, Mbak. Berarti Password manager. nanti beberapa password kita itu disimpan di satu brankas itu, Ya. kita cukup ingat satu password aja berarti Bu ya untuk buka brankasnya. Betul, Oke. betul. Jadi cukup satu yang diingat untuk membuka password manager. Itu aja mungkin. Nah, contohnya password manager ini sangat banyak ya. Kita bisa carilah di googling gitu ya. Banyak sekali jenisnya. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar gitu. Ada yang gratis gitu. Ya, terus Cuman tipsnya gimana tipsnya nih, Bu? gimana Tips nih memilih untuk password memilih manager yang baik gitu baik, ya. Tentunya kita pertimbangkan seperti yang mana yang kita butuhkan gitu ya sebagai kebutuhan kita. Tentunya yang kompatibel dengan perangkat kita gitu kan. Kemudian dia bisa mengisi secara otomatis gitulah ya password-password di akun-akun kita. Kemudian dia memang sudah banyak review bahwa password manager ini handal, terpercaya gitu. Dan jangan lupa ketika kita menggunakan password manager, karena itu aplikasi yang dikembangkan gitulah ya oleh suatu komunitas tertentu, berarti kita harus mengikuti update-nya gitu. Update-nya diikuti. Kalau memang sudah memerlukan pembaharuan atau update terhadap aplikasi itu, ya kita update gitu. Karena biasanya seringkali kita lupa gitu ya, lupa tidak mengupdate suatu aplikasi yang kita miliki, dan itu menjadikan munculnya kerentanan gitu ya. Gitu Mbak Noni mungkin. Oke, siap Bu. Terima kasih sekali nih Bu atas informasi dan pengetahuan-pengetahuan barunya nih untuk netizen semua. Baik. Semoga sama-sama. informasinya ini bermanfaat dan kita semua bisa menerapkan perilaku-perilaku aman di dunia siber. Lentera Siber, saya netizen cerdas.